maka sesuatu itu akan menjadi mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Setiap perkara, kalau Allah yang sudah ingin, kalau Allah yang sudah mau, kalau Allah yang sudah pengen, sesulit apapun, sesusah apapun, maka Allah tinggal berikan jalan kepadanya. Kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kita panjatkan kepada Allah yang pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam rangka menunaikan salat Idul Adha. Mudah-mudahan salat yang kita tunaikan di pagi hari ini menjadi amalan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah menjadi pahala yang akan membuat kita semakin yakin untuk punya bekal berjumpa dengan Allah di waktu yang terbaik, dengan cara yang terbaik, di tempat yang terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Idul Adha kali ini kita rasakan memang berbeda, karena kita semua sedang dalam kondisi pandemi. Tapi walaupun keadaannya serba penuh keterbatasan, tapi kita harus meyakini bahwa amal kebaikan dan ketaatan kita harus terus dihadirkan dan dikuatkan dalam kehidupan. Karena sungguh tidak ada cara terbaik, tidak ada aktivitas terbaik yang bisa kita hadirkan di tengah kondisi sulit seperti ini, kecuali kita semakin dekat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
sesulit apapun kehidupan kita, sesulit apapun keadaan kita, seterbatas apapun yang nampak dalam kehidupan kita, kalau sudah dengan Allah, maka sesuatu itu akan menjadi mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Setiap perkara, kalau Allah yang sudah ingin, kalau Allah yang sudah mau, kalau Allah yang sudah pengen, sesulit apapun, sesusah apapun, maka Allah tinggal berikan jalan kepadanya. Kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Maka mohon maaf lahir dan batin, ayah bunda jamaah yang dirahmati Allah, yang seringkali membuat masalah itu berat bukan masalahnya, yang membuat situasi itu sulit bukan situasinya, tapi yang membuat masalah berat, situasi sulit, karena kita menghadapinya tidak melibatkan Allah di dalamnya. Kita terlalu pede dengan kemampuan kita, kita terlalu yakin dengan kapasitas kita. Padahal demi Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, pagi hari ini kita semua hadir ke tempat ini, duduk, kemudian tadi sholat, dan hari ini kita mendengar juga khutbah. Mudah-mudahan ini cara kita untuk memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di tengah kondisi kita yang saat ini kita hadapi. Hadirin yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bicara tentang Idul Adha yang seringkali kita sebut juga dengan Idul Kurban, maka tidak akan pernah lepas dari historical filosofi, kisah teladan Nabiullah kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan keluarganya. Dalam hal ini adalah putranya Nabiullah Ismail alaihissalam. Maka kalau kita bicara tentang sosok yang bernama Nabi Ibrahim, maka kita bisa melihat bagaimana teladan hidupnya dalam menyikapi setiap rentetan ujian yang menerpa dalam kehidupannya. Seseorang itu makin kuat imannya, makin berat ujiannya. Saya ulangi, seseorang itu makin kuat imannya, makin berat ujiannya. Maka itulah yang kemudian membuat Nabi Ibrahim alaihissalam disebut sebagai ayahnya atau bapaknya para nabi, bahkan disebut sebagai Khalilullah, kekasih Allah, bahkan disebut sebagai uswah, teladan, contoh yang baik dalam Al-Quran. Kenapa? Karena ujian yang kemudian Allah hadirkan dalam kehidupannya, yang nanti tentu dengan ujian itu kita harus lihat sikap apa yang Nabi Ibrahim lakukan terhadap ujian sehingga Nabi Ibrahim bisa naik derajat dari ujian yang Allah hadirkan. Sekarang kita absen dulu. Apa ujian yang menerpa Nabi Ibrahim alaihissalam, agar kita mohon maaf yang hadir di sini, ayah, bunda, bapak, ibu, teman-teman sekalian, yang barangkali pagi hari ini ada yang merasa sedang diuji, yang pagi hari ini yang ada sedang merasa punya persoalan, maka mohon maaf, kalau boleh kita bandingkan dengan ujian Nabi Ibrahim, rasanya ujian kita nggak ada apa-apanya. Ustadz Hilman, apa ujian yang menerpa Nabi Ibrahim? Pertama, saat Nabi Ibrahim hidup, Nabi Ibrahim itu resah dengan keadaan umatnya, yang pada saat itu Nabi Ibrahim meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Maka terazam dalam hatinya, terpatri dalam kehidupannya, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi apa yang terjadi? Pemahaman itulah yang kemudian awalnya terus menerus secara berkala ujian menerpa. Pertama, ujian datang dari ayahnya bernama Azar. Ketika Nabi Ibrahim berkata la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tapi ternyata
ujian pertama datang dari ayahnya, karena ayahnya Nabi Ibrahim seorang penyembah plus pembuat patung berhala. Jadi kalau ada di antara hadirin yang hari ini sedang diuji oleh orang tuanya, jangan kaget, karena Nabi Allah Ibrahim pun ujian pertama datang dari orang tuanya. Yang kedua, setelah Nabi Ibrahim meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, ayahnya tahu tapi menyembunyikan. Tapi apa yang terjadi? Masyarakat sekitar tahu sehingga melaporkan kepada rezim yang berkuasa ketika itu, Namrud nama rajanya. Maka apa yang terjadi? Raja Namrud berencana membakar tubuhnya Ibrahim. Qadarullah, kekuasaan Allah. Ketika tubuh Ibrahim sudah disiapkan di tengah api yang membara, api tidak bisa membakar tubuhnya. Menjadi dingin rasa api itu. Walaupun penguasa itu zalim, rezim itu zalim, karena dia yakin di hatinya, dalam kehidupannya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Apakah ujian berhenti? Tidak. Nabi Ibrahim kemudian punya seorang istri bernama Sarah yang cantiknya luar biasa. Disebutkan dalam sejarah, seandainya pria menatap wajahnya Sarah, maka pasti tergoda dan terpesona ketika melihat wajahnya Sarah itu. Maka apa yang terjadi? Raja Mesir kemudian menggoda Sarah. Punya istri yang cantik, punya istri yang menawan, mempesona, diuji dengan istrinya. Setelah itu kemudian Ibrahim diusir bersama Sarah sambil diberi seorang pembantu khadimah bernama Hajar. Pergilah dari Mesir menuju sebuah tempat, hari ini kita sebut Palestina, dulu namanya Syam. Di tempat itu diuji lagi. Bertahun-tahun berlama-lama Nabi Ibrahim minta kepada Allah di rumah tangganya untuk minta seorang anak. Bahkan doanya diabadikan dalam Al-Quran, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Minta. Apakah ujian berhenti? Tidak. Allah berikan kabar, fabasyarnahum bighulamin halim. Wahai Ibrahim, aku kabarkan kepadamu, engkau akan punya seorang anak halim yang lembut. Lahirlah Ismail. Tapi apa yang terjadi? Ketika lahir Ismail dari rahim Hajar, Sarah cemburu. Kemudian Sarah minta kepada Ibrahim untuk kemudian menjauhkan Hajar bersama Ismail dari pandangannya. Maka anak yang bertahun-tahun ditunggu dibawa oleh Ibrahim bersama Hajar ke sebuah tempat, biwadin ghairi dijar'in inda baitikal muharram, ke sebuah tempat yang jauh. Bahkan disebutkan dalam tarikh, tempat itu jangankan manusia hidup, hewan pun gak mau tinggal di sana, tumbuhan pun gak mau tumbuh di sana. Hari ini namanya Mekah. Dibawalah ke sana. Tapi apa perintah Allah? Ibrahim, engkau hanya bertugas mengantarkan Hajar, tinggalkan Hajar. Allahu Akbar. Bertahun-tahun menanti datangnya seorang anak. Anak itu lahir, tapi minta dipisahkan. Maka Nabi Ibrahim kemudian memisahkan Hajar bersama anaknya Ismail, lantas kembali pergi menemui Sarah. Setelah itu lama tidak berjumpa dengan Ismail, sampai ada waktu Ibrahim kembali ke Mekah menemui Ismail bersama Hajar. Apa yang terjadi? Baru semalam, baru 2 malam, tiba-tiba muncul mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma balagha ma'ahu sya'ya. Maka tatkala Ismail sudah tumbuh dewasa, dalam beberapa tafsir menyebutkan ketika itu Ismail usianya 7 tahun, ada yang menyebutkan 12 tahun, ada yang menyebutkan 15 tahun, tapi semua sepakat bahwa Ismail sedang menjadi pribadi yang baligh, lagi lucu-lucunya, lagi bisa diandalkan menjadi seorang anak. Tapi apa yang terjadi? Ya bunayya, inni arafil manam anni azbahuka. Anakku, memang ayah sudah lama tidak berjumpa denganmu, tapi semalam ayah bermimpi harus menyembelihmu. Fangdur madza tara. Anakku, apa pendapatmu kira-kira? Seorang ayah yang baik nih, di rumah tangga, di keluarga, kalau ada kemauan maka dia akan bertanya kepada anaknya, fangdur madza tara. Ismail, kira-kira apa pendapatmu tentang mimpi ayah ini? Apa jawaban Ismail? Begitu solehnya Ismail, maka menjawab, ya abatif al-matu umar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayahku,
lakukan saja apa yang Allah perintahkan kepadamu. Maka niscaya aku berharap menjadi orang-orang yang sabar. Dan apa yang terjadi? Ibrahim gak pikir panjang, Ismail gak pikir panjang, lepas kepemilikannya, lepas keinginannya, lepas genggamannya, lepas kemauannya, lepas. Ketika Allah meminta, ketika Allah memanggil, ketika Allah memohon, ketika Allah ingin, maka semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka diserahkanlah kepada Allah. Bertahun-tahun menunggu, bertahun-tahun menanti, sudah lama gak ketemu, sekali ketemu diperintahkan menyembelih. Kemudian Ibrahim membawa anaknya, bilang kepada istrinya, Hajar, tolong sisir rambut Ismail. Tolong pakaikan pakaian terbaik untuk Ismail. Tolong beri makan dulu Ismail. Hajar kemudian bertanya, hendak dibawa kemana anak kita wahai suamiku? Hendak dibawa kemana anak kita wahai suamiku? Ibrahim kemudian menjawab, aku ingin ajak anak ini jalan-jalan. Sudah lama tidak berjumpa dan bersama denganku. Maka dibawalah Ismail. Hajar melepaskan. Dipeluk itu Ismail oleh Hajar. Dipeluk itu Ibrahim. Nitip anak kita ya. Mungkin kalau bahasa kita, nitip anak kita ya Pak, nitip anak kita ya Mas. Dari kecil saya urus sendirian, kata Hajar barangkali begitu. Maka dilepaslah. Tapi apa yang terjadi? Ketika sudah siap semua sembelihannya, sudah siap semua pisaunya, sudah siap batunya, kemudian Allah mengganti Ismail dengan ghanam, dengan kambing, dengan domba. Karena pada saat itu Allah bukan meminta Ismail untuk dibunuh. Allah hanya ingin ngetes ketauhidan Ismail, ketauhidan Ibrahim dalam kehidupannya. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, Ustadz Hilman, apa yang membuat Nabi Ibrahim itu sampai disebut Khalilullah, sampai disebut dengan kekasih Allah, sampai disebut sebagai orang bapaknya di antara bapaknya para nabi? Setidaknya ada 4 hikmah yang kalau kita semua warga BCC Bukit Simanggu City, kita semua ingin masuk level setidaknya mendekati Ibrahim, maka ada 4 sikap, termasuk 4 hikmah yang bisa kita hadirkan di tengah kondisi kita yang sulit. Jadi kalau kita bandingkan ujian kita hari ini dibanding Ibrahim, jauh apa enggak? Jauh. Lantas apa yang mau kita keluhkan hari ini? Mohon maaf, Ustadz sangat sadar sekali di tengah pandemi ini mungkin ada di antara perusahaannya yang omsetnya menurun. Mungkin ada yang dirumahkan, ada yang di PHK. Barangkali mohon maaf mungkin ibunda semua sibuk karena anak-anaknya nggak bisa sekolah dengan cara yang normal. Sekarang harus daring, stres Ustadz. Stres, hidup stres, uang habis dan segala macam. Demi Allah, ujian kita yang terasa berat gak ada bandingannya dibanding ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan disebutkan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau kita membandingkan ujian kita dengan para nabi, maka ujian kita tidak ada seujung kuku pun bandingannya dibanding para nabi. Apakah kita harus mengeluh? Harus gelisah? Harus kecewa? Maka ini momentum, Idul Adha ini momentum. Ustadz, apa yang kita harus hadirkan? 4 hikmah ini. Pertama, kesabaran. Sabar, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Makna sabar, apa itu sabar? Sabar itu bukan pasrah. Sabar itu bukan berdiam diri, tapi sabar itu ikhtiar terbaik, memilih langkah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ayah bunda menggunakan masker, ini bentuk kesabaran. Menjaga protokol kesehatan. Ikhtiar silakan, tapi ingat protokol kesehatan. Karena mohon maaf, di tengah pandemi kemarin, bahkan mungkin sampai saat ini, kita melihat ada 2 ekstrim berpikir seseorang. Yang pertama ada ekstrim kanan, yang kedua ada ekstrim kiri. Siapa itu Ustadz? Ekstrim kanan, dia yang menyepelekan. Udah, mati gimana Tuhan? Sudah diatur, udah, gak usah takut, udah, gak boleh. Orang beriman tuh gak seperti itu.
Dan juga ekstrem kiri nggak seperti itu, nggak takut berlebihan. Enggak, orang beriman tuh proporsional. Sabar. Dia melangkah, dia meniti harinya, menggunakan apa? Bentuk kesabarannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihat, sabar itu nanti kata Imam Ghazali ada 3. 1, as-sabru min ta'atillah, sabar dalam ketaatan kepada Allah. 2, as-sabru an tarkil ma'asi, sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, as-sabru min musibatillah, sabar dengan setiap musibah. Rumusnya, kita tidak akan pernah sabar menghadapi musibah kalau kita nggak taat, kalau kita nggak meninggalkan maksiat. Itu rumusnya. Kenapa Nabi Ibrahim kuat dibakar oleh api? Hati-hati. Bukan hebatnya tubuh Ibrahim. Ibrahim manusia biasa. Tapi kenapa api tidak bisa membakar tubuhnya? Karena dalam dirinya ada kesabaran dan ketaatan yang luar biasa di hadapan Allah. Itu. Karena kalau kita percaya Ibrahim tidak terbakar, dalam konteks Ibrahim kuat, jadi keliru kita. Yang membuat kuat, yang membuat hebat karena ketaatannya kepada Allah. Maka rumusnya, orang makin taat kepada Allah, makin dekat dengan Allah, maka makin kuat dia menjalani kehidupannya. Yang pertama, kesabaran. Tidak ada langkah terbaik menyikapi setiap kesulitan kita kecuali dengan sabar. Sabar. Ustadz, apakah sabar ada batasnya? Tidak ada. Yang membatasi sabar adalah kita sendiri. Maka lihat dalam Al-Quran, kalimat syukur dengan kalimat sabar itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam hadis dikatakan ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan keadaan orang beriman. Kenapa? Inna amruhu kullahu khair, setiap perkaranya baik. Kenapa? Karena saat dia diberikan kebahagiaan dia bersyukur, saat diberikan kesedihan, kesulitan, musibah, maka dia bersabar. Ustadz, sudah 4 bulan Ustadz, sudah 5 bulan Ustadz, gini-gini terus Ustadz. Sabar, badai pasti berlalu, semua pasti akan selesai. Yang Allah lihat dari ujian itu bukan ujiannya, mohon maaf. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Perhatikan kalimatnya. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Pertanyaannya, kenapa di sana Allah menyebutkan maut dulu baru kemudian hidup? Dalam beberapa tafsir disebutkan maut itu menggambarkan kesedihan, hayat itu mengadakan tentang kebaikan. Kita itu kadang-kadang seringkali nggak kuat dengan ujian Allah, bukan bentuk yang membahagiakan, tapi bentuk yang menyulitkan. Padahal dua-duanya ujian. Sehat, ujian. Sakit, ujian. Kaya, ujian. Miskin, ujian. Punya pekerjaan, ujian. Nganggur, ujian. Sebelum menikah, ujian. Setelah menikah, ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Memang ujian begitu. Tapi kadang kita itu seringkali enggak kuat ketika diuji dengan yang sulit-sulit. Makanya apa kata Allah? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Sebagai ujian untuk kamu sekalian. Tapi apa yang Allah lihat? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang paling baik sikapnya? Kalau ayah bunda, bapak ibu ikutan tes, ada soal, kemudian gak lulus, hasilnya gak lulus. Sekarang saya mau tanya, yang salah soalnya atau jawabannya? Jawabannya. Gak mungkin soal itu salah, jawaban kita yang salah. Makanya kalau kita dikasih pandemi, dikasih musibah, dikasih kesulitan, jangan terlalu fokus dengan musibah itu. Fokuslah dengan sikap kita terhadap ujian itu. Nanti udah selesai, lulus apa enggak, nilainya bagus apa enggak. Jangan sampai Allah berikan ujian, tapi karena kita tidak menghadapinya dengan sabar, kita tidak naik kualitasnya, tetap di situ. Maka pertama, sabar. Hari ini, alhamdulillah, semua menggunakan protokol kesehatan, jaga jarak. Ini bentuk kesabaran kita. Yang kedua, nilainya adalah ketauhidan. Tidak ada tempat
tidak ada zat yang bisa menjadi sandaran terbaik untuk semua kesulitan kita kecuali Allah, 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 Allah. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Rasa-rasanya kita hari ini masih menjadikan makhluk sebagai sandaran utama kita. Bapak yang bekerja masih ngerasa bahwa kantor kita lah yang memberikan segalanya. Bapak yang berbisnis, yang berusaha masih merasa bahwa usaha kita lah yang menjadi Tuhan sebenarnya. Padahal bukan. Itu hanyalah wasilah saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tauhid. Maka kalau dengan pandemi, dengan kesulitan yang Allah hadirkan tidak membuat kita semakin yakin dengan Allah, maka butuh cara apa lagi yang Allah harus hadirkan kepada kita? Kalau dengan segala bentuk kesulitan tidak membuat kita semakin taat dengan Allah, maka butuh cara apa lagi? Maka di hati ini hilangkan kalimat lain kecuali la ilaha illallah. Bukankah kita lahir pertama kali diazankan Allahu Akbar, Allahu Akbar? Bukankah saat kita wafat ingin yang keluar kalimatnya la ilaha illallah? Bahkankah sebelum kita dikuburkan yang keluar kalimatnya yang juga dan diperdengarkan di telinga kita adalah kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar? Kalimat tauhid. Tauhid, tauhid, tauhid. Dan yang membuat kenapa Ismail yakin, kenapa Hajar yakin, kenapa Ibrahim yakin, tauhid. Allah dulu, Allah lagi Allah, Allah terus. Catat baik-baik. Catat baik-baik. Jangan pernah terlalu bersandar kepada selain Allah. Karena saat engkau bersandar kepada selain Allah, siap-siap kita akan kecewa dibuatnya. Tapi bersandarlah kepada Allah. Karena Allah itu janjinya pasti, tidak pernah berubah. Beda manusia, mohon maaf, perkataan hatinya mudah berubah. Ayah sama istrinya, istri sama ayahnya, sama suaminya, orang tua sama anaknya, anak sama orang tuanya, berubah. Maka cukup semua hal yang tidak berhubungan dengan Allah simpan di luar. Bahkan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, simpan di tangan saja agar engkau lepas, mudah melepaskannya. Tapi Allah simpan di hati. Kalau sudah Allah di sini, kita nggak pernah takut menghadapi hidup ini. Maka yang kedua, ketauhidan. Yang ketiga, keikhlasan. Ikhlas. Apa itu ikhlas, Ustaz? At-tuhur. Ikhlas itu suci, bening, bersih. Jika kita tidak ingin pernah merasakan kehilangan, maka jangan pernah merasa memiliki. Semua kita ini Ibrahim. Dan semua Ibrahim punya Ismail. Mungkin Ismail kita hari ini harta kita. Mungkin Ismail kita jabatan kita. Mungkin Ismail kita ego kita. Mungkin Ismail kita keluarga kita. Mungkin Ismail kita semua yang kita sayangi. Ingat, Allah tidak meminta Ibrahim untuk membunuh Ismail, tapi Allah meminta Ibrahim untuk menyembelih kepemilikan terhadap Ismail. Kita semua hari ini punya harta, punya jabatan, punya pangkat. Ingat, kita sekarang diminta oleh Allah untuk benar-benar ikhlas dengan itu semua. Masa hanya sekedar harga sapi untuk bertujuh 3,5 kita nggak mau ngeluarin? Masa untuk kambing yang barangkali harganya 2,5-3 juta nggak mau ngeluarin? Allahu Akbar. Bagaimana kalau Allah minta kita, anak kita? Bagaimana kalau Allah meminta sesuatu yang kita cintai lebih daripada sekitar 3,5, 3,6, 4 juta? Bukankah semua ditinggal? Ayah, bunda, ingat, harta itu dalam kehidupan dibagi 3. 1, harta yang dimakan, ujungnya jadi kotoran. 2, harta yang disimpan, ujungnya jadi simpanan, warisan. Kalau anak kita soleh jadi kebaikan, tapi kalau anak keturunan kita salah jadi sengketaan. Yang ketiga, harta yang kita amalkan, yang kita bagikan, infak, sedekah, wakaf, kurban, hibah, itu yang akan menjadi amal kita terbaik di hadapan Allah. Maka tanya di hati kita,
Jangan-jangan kita terlalu memiliki apa yang sebenarnya tidak akan dibawa mati. Jangan-jangan kita terlalu memiliki Ismail itu. Maka mohon maaf. Menyembelih Ismail bukan berarti membunuhnya, bukan. Tapi menyembelih semua yang merasa kita miliki saat ini yang sebenarnya tak pantas kita miliki. Maka yang keempat, ibadah kurban kita di tengah pandemi, bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Inna a'toinakal kautsar. Sesungguhnya aku berikan kepadamu al-kautsar. Nikmat. Al-kautsar itu kalimat nikmat yang sangat luar biasa. Apa yang Allah minta? Cuma dua yang Allah minta. Fasholli li rabbika wanhar. Salat sudah salat sudah. Tinggal wanhar, dan berkurbanlah. Ada waktu 3 hari ke depan, hari tasyrik. Hari ini ditambah 3 hari ke depan. Bukti kesyukuran kita kepada Allah. Siapa yang mencintai Allah, maka semakin besar pengorbanannya. Dan ingat, Allah nggak butuh dagingnya, Allah nggak butuh darahnya, Allah nggak butuh kulitnya. Tapi apa yang Allah lihat? Ketakwaannya. Makanya kurban itu diambil dari fi'il madi, qarraba, yuqarribu, dekat, mendekatkan. Orang yang berkurban, tanda dia dekat. Bahkan kata Nabi SAW, barang siapa yang diberikan kabar, kemudian dia mampu untuk berkurban, tapi dia tidak berkurban, lam yusallana, maka jangan dekati masjid kami. Kalau gitu gimana? Keluar dari agamanya. Itu kan bahasa lainnya. Sederhana Allah minta, wanhar, kurban. Allah nggak minta anak kita, Bu, Pak. Allah nggak minta semua rumah kita, enggak. Allah nggak minta kendaraan kita, enggak. Allah hanya minta bagian kecil dari apa yang Allah berikan kepada kita. Dan hakikatnya bukan punya kita, hakikatnya punya Allah. Sekarang pertanyaannya 2 saja. Mau diambil paksa sama Allah, atau kita mau memberikan keikhlasan kita memberi untuk Allah. Maka ini bentuk syukur kita. Dan tentu kita yakin, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambahkan. Ayah, bunda, bapak, ibu, jamaah, ini momentum. Ini momentum terbaik. Di tengah kondisi sulit, di tengah kondisi pandemi, Allah hadirkan Idul Adha kepada kita. Ayo, ini kesempatan terbaik. Karena nanti setiap darah yang keluar, setiap daging yang kemudian disembelih, kulitnya, dagingnya, darahnya, dalam hadis dikatakan, dialah yang akan menjadi kendaraan kita untuk berjumpa dengan Allah. Bahkan dalam beberapa tafsir disebutkan, para pakar hadis ya menyebutkan bahwa apa yang kita korbankan, seberapa besar yang kita korbankan, maka itulah yang akan menjadi kendaraan kita nanti berjumpa dengan Allah. Sekarang pertanyaannya, kita nggak pernah tahu sampai kapan Allah berikan kesempatan hidup kepada kita. Banyak saudara kita yang barangkali kemarin yang sudah dipanggil usianya oleh Allah. Ayah, bunda, dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini tempat meninggal kita. Mungkin kemarin orang tua kita, mungkin kemarin saudara kita, mungkin kemarin sahabat kita. Tapi bisa jadi besok lusa adalah kita yang bergiliran untuk dikembalikan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah, bekal apa yang sudah kita siapkan? Orang yang paling cerdas adalah orang yang mempersiapkan kematiannya dan paling banyak ingat dengan kematian itu. Kalau kita sekarang masih bisa sholat ke masjid di belakang imam, maka sholatlah sebelum besok kita disolatkan di depan imam. Kalau sekarang kita masih bisa baca Quran, maka bacalah sebelum besok Quran dibacakan di depan tubuh kita yang terbujur kaku tidak bisa bergerak. Kalau sekarang kita bisa berkurban, bersedekah, maka keluarkan harta itu. Demi Allah, banyak orang yang sudah meninggal meminta kepada Allah untuk dihidupkan kembali. Apa permintaannya? Fa'asaddaqa wa akun minas solihin. Ya Allah, hidupkan aku sebentar saja, maka aku akan menjadi orang yang ahli sedekah dan orang yang soleh. Maka
Ini kesempatan emas, ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kurban kita kurban yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa tumbuh lahir menjadi Ibrahim yang baru insya Allah. Dengan 4 keteladanan: kesabaran, ketauhidan, keikhlasan, dan juga kesyukuran. Semoga Allah tanamkan di hati kita sikap terbaik dalam menyikapi setiap kesulitan ini.